Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa quwwata illa billah. Qala radhiyallahu anhu ila an qala wa ala ada'i zakah fa innaha haqqun fi amwalikum ma'lum wa fardun fi dinikum mahtum tazku bi ada'iha al-amwal wa tandafi'u biha anha al-ahwal wa man'uha mujibun ihlakiha mu'adzibun limullakiha yutawwakunaha yawmal qiyamati hayyah وتكوى بها جباههم وجنوبهم كية بعد كية وعلى حج الباد فإنه يجلب الوفر ويسلب الفقر وقد أمر الله نبيه إبراهيم أن يؤذن بالدعوة إلى بيته الكريم فلبوا رحمكم الله سراعا وبادروا به قطاعا هل تنتظرون إلا فتنا فضاعا أو فقرا مناعا أو موتا فجاعا على أنه ورد في سنة السنية أن تارك الحج بعد الوجوب يموت على اليهودية أو النصرانية. Perhatikan untuk mengeluarkan zakat. Itu adalah kewajiban dalam harta kamu yang sudah ditentukan oleh Allah. Lisaili wal mahrum. Nah, sudah ditentukan jumlahnya untuk diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Kewajiban daripada agama dengan zakat, maka harta akan bisa bersih dan bertambah. Karena di harta kita itu ada penyakit yang harus diamputasi. Jika tidak, maka penyakit akan menjalar kemana-mana. Diamputasi untuk dikeluarkan sebagai zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, karena itu siapa yang mengeluarkan zakat sehat hartanya, insya Allah akan dijaga oleh Allah dan akan bertambah berkah. Tapi tidak mengeluarkan zakat, maka di situ akan menjadi malapetaka. Nabi SAW bersabda, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa bihabziz zakat. Tidak menjadi celaka harta di daratan maupun di lautan kecuali karena dia mencegah diri untuk mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bissadaqah. Harta kamu lindungi supaya enggak habis, enggak bangkrut dengan mengeluarkan zakat. Untuk diri kamu, anak-anak kamu supaya sehat, keluarkan sedekah. Setiap hari keluarkan sedekah dengan niat tadawi, dengan niat ilaj, dengan niat obat untuk anak-anak kamu. Bukan zakat, sedekah lain. Harta keluarkan zakatnya untuk melindungi harta tidak sampai rusak. Dan untuk yang sakit keluarkan dengan sedekah. Diniati sedekah. Sehingga zakat sedekah untuk melindungi harta dan untuk melindungi insyaallah kita daripada malapetaka. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW, bakiru bis sadaqah fa innal balaa la yatakhattas sadaqah. Bakiru bis sadaqah, pagi hari langsung bersedekah. Kalau perlu sholat ada di masjid, habis sholat subuh cari orang muhtaj, kasih. Orang muhtaj yang perlu kasih. Kenapa? Karena balak tadi itu tidak melangkahi sedekah. Kalau kita tunda sedekahnya jam 10 misalnya, antara subuh sampai jam 10 rentan kena balak nantinya. Niati untuk supaya kamu, keluarga kamu selamat daripada balak dengan bersedekah. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, selain dia terancam hartanya akan binasa, mungkin dia mendapatkan balak ada di dunia, yang jelas nanti di akhirat akan menjadi balak yang na'udzubillah sangat mengerikan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahkan akan dikalungkan hartanya tadi yang tidak hilang keluarkan zakat tadi itu menjadi ular yang dari api yang akan dibulatkan ada di lehernya di hari kiamat, sehingga nanti di mahsyar semua orang mengetahui, nih
orang yang kaya tapi tidak mengeluarkan zakatnya, begitu. Ketika masuk ada di neraka, maka dia disediakan adab yang sangat menyakitkan, sangat pedih. Yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa fiha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hada ma kanastum li anfusikum fadhuqul adzaba bima kuntum taknizun. Nanti di hari kiamat akan disediakan adab khusus. Selain masuk ke neraka, maka akan disiapkan kai yang sangat panas dari api neraka. Dahinya akan dikai, kemudian punggungnya akan dikai, kemudian samping-sampingnya akan dikai. Maka sambil nyatakan, nih hasil kamu tadi itu hanya pandai mengumpulkan tapi tidak mengeluarkan zakat. Karena itu cepat keluarkan zakat. Pertama untuk melindungi harta, untuk juga dan tambahi bersedekah yang sunnah, untuk supaya terlindungi daripada malapetaka untuk kita, diri kita dan anak-anak kita. Dan nanti di akhirat insyaallah akan menjadi sabab keselamatan kita nanti dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perhatikan hajjil bait. Hajjil bait insyaallah akan menjadikan harta kita, pekerjaan kita makmur. Dan insyaallah akan dicabut kefakiran. Kalau dia berangkat haji, ternyata kok dia semakin berkurang hartanya, ketahuilah itu Allah membersihkan dia daripada harta yang tidak beres. Kalau itu haji yang mabrur. Haji adalah Allah perintahkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk wa'adzin bin nasi wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Umumkan wahai Ibrahim manusia untuk berangkat haji. Saat itu Mekah kosong, tidak ada orang. Ka'bah dibangun. Ayo umumkan mereka untuk berangkat haji. Ya Allah, ini siapa mereka? Gimana cara ngumumkan? Maka mana Allah menyatakan, engkau yang menyeru, aku yang akan sampaikan ke hati mereka. Karena itu setiap orang haji dia akan menyatakan labbaik Allahumma labbaik, karena di situ ada panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Melalui Nabi Ibrahim kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambutlah panggilan itu. Sambutlah panggilan itu dengan segera kalau Anda mampu. Karena yang kita tunggu di atas dunia ini 3 hal. Kita yang sebelum kita mati, yang kita tunggu di atas dunia ini adalah 3 hal. Pertama, mungkin fitanan fidha'a. Mungkin akan terjadi fitnah kekacauan yang sangat mengerikan, peperangan, kemudian mungkin krisis, mungkin macam-macam lah fitnah di atas dunia ini. Yang kedua, pumpung masih tenang berangkat haji. Karena itu pasti akan terjadi salah satu antara 3 ini. Yang kedua yaitu fagran manna'a, atau kefagiran. Ya, kamu sekarang pumpung-pumpung masih ada, jangan-jangan ntar lagi turun, atau habis sama sekali. Pumpung masih ada, berangkat haji kalau memang mampu. Yang ketiga, mautan fajja'ah, atau mati yang mendadak yang akan datang, yang akan merenggut kamu. Lah, ketika mati datang padahal kita sudah wajib haji dan mampu, kita tunda tanpa ada alasan, maka Nabi menyatakan man istata'a an yahujja falam yahujj falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah. Siapa orang yang mampu haji tapi kok tidak haji tanpa ada alasan, mungkin karena kekikirannya dengan harta, maka kata Nabi terserah,
mau mati Yahudi atau mati Nasrani, tapi mati Muslim sulit dia. Artinya sangat dikhawatirkan su'ul khatimah, dicabut imannya ketika ia mati. Na'udzubillah min dzalik. Kewajiban-kewajiban ini sebenarnya adalah bukan karena Allah membutuhkan amal kamu, tetapi itu adalah manfaatnya kembali kepada diri kamu. Dan larangan-larangan itu bukan karena Allah merasa rugi jika kamu melakukan, tapi larangan-larangan itu adalah membahayakan diri kamu jika kamu melakukan. Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa orang beramal soleh, kemanfaatan kembali kepada dirinya. Siapa orang yang beramal maksiat, beramal tidak baik, maka madarat itu kembali juga kepada dirinya.